Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Zaki Alvarez dari Prodi Administrasi Publik NIM 241701027 akan mempresentasikan PPT saya, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang mencakup pengelolaan individu dalam sebuah organisasi, mulai dari perencanaan, perekrutan, pelatihan, hingga pengembangan. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien dan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan SDM sangat penting karena kualitas dan kinerja karyawan langsung mempengaruhi keberhasilan organisasi. Dalam konteks yang lebih luas, peran strategis manajemen sumber daya manusia semakin vital, di mana tidak hanya berfokus pada tugas administratif, tetapi juga pada pengembangan kompetensi karyawan yang mendukung strategi jangka panjang organisasi. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi. Fungsi dan peran manajemen sumber daya manusia ada tiga fungsi utama yang esensial dalam operasional organisasi. Yang pertama ada fungsi administratif, mencakup pengelolaan data karyawan, pengarsipan dan penanganan klaim yang memastikan kelancaran administrasi internal. Yang kedua, fungsi operasional melibatkan proses perekrutan, seleksi, dan pelatihan karyawan yang bertujuan untuk memenuhi sesuai dengan posisi yang tersedia. Yang ketiga, fungsi strategis berfokus pada perencanaan jangka panjang dan pengembangan kompetensi karyawan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Model manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai model yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi. Yang pertama, model administratif menekankan fungsi HRD sebagai administrator seperti pencatatan dan pengarsipan data karyawan. Yang kedua, model legal memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Yang ketiga, model finansial yang berfokus pada perancangan paket kompensasi dan benefit karyawan yang adil, serta pengelolaan penggajian dan tunjangan. Yang keempat, model ilmu perilaku menggunakan pendekatan psikologi untuk mengarahkan karyawan pada tindakan yang positif, mendorong kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan perusahaan. Proses perencanaan sumber daya manusia melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan kecocokan antara kebutuhan tenaga kerja dan tujuan organisasi. Langkah pertama adalah menganalisis kebutuhan SDM saat ini dengan menilai jumlah, keterampilan, dan kompetensi karyawan yang tersedia. Selanjutnya, perusahaan harus memproyeksikan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan berdasarkan tren industri dan rencana strategis organisasi. Setelah itu, dilakukan analisis kesenjangan untuk mengidentifikasikan perbedaan antara ketersediaan SDM saat ini dan kebutuhan mendatang. Pentingnya manajemen sumber daya manusia di era modern yaitu memiliki peran strategis dalam organisasi dengan mengelola karyawan secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi utama manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, kompensasi, dan hubungan industrial. Dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi ini, manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing organisasi. Analisis jabatan adalah proses sistematis dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menentukan isi suatu jabatan, termasuk tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, pendidikan, keterampilan, kemampuan, pengalaman kerja, dan hubungan dengan jabatan lain dalam organisasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap posisi dalam organisasi memiliki deskripsi yang jelas dan spesifikasi yang tepat, sehingga karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Kendala dalam rekrutmen. Proses rekrutmen dalam manajemen sumber daya manusia sering menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitasnya.
Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya jumlah kandidat yang memenuhi kualifikasi yang kurang baik dapat mengurangi minat calon pelamar untuk melamar posisi yang ditawarkan. Iklan lowongan kerja yang kurang menarik juga dapat mengurangi jumlah pelamar yang berkualitas. Proses rekrutmen yang rumit dan memakan waktu dapat membuat calon pelamar kehilangan minat atau menerima tawaran dari perusahaan lain. Selain itu, menghambat penilaian yang akurat terhadap kandidat. Terakhir, proses rekrutmen yang dilakukan secara tergesa-gesa dapat mengurangi kualitas seleksi dan beresiko memilih kandidat yang kurang tepat. Faktor eksternal dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang memengaruhi operasional dan strategi organisasi. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, tren sosial dan demografis, serta persaingan industri. Memahami faktor-faktor ini penting bagi praktisi MSDM untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi mereka dengan dinamika eksternal yang memengaruhi organisasi. Desain pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses penetapan tugas, metode kerja, dan hubungan antar pekerjaan dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dirancang secara efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan organisasi dan individu, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti teknologi, lingkungan kerja, dan tujuan strategis perusahaan. Dengan desain pekerjaan yang tepat, organisasi dapat menciptakan strategi peningkatan kinerja karyawan dalam manajemen sumber. Meliputi penetapan tujuan yang jelas, pemberian umpan baik konstruktif, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta penerapan sistem penghargaan yang adil. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan yang pada giliran. Proses rekrutmen. Proses seleksi ini dapat meliputi wawancara, tes keterampilan, dan penilaian psikologis. Terdiri dari beberapa tahapan. Proses rekrutmen mendapatkan kandidat yang tepat. Tahap pertama adalah perencanaan rekrutmen, dan selanjutnya diberikan iklan-iklan ke